kali dia nyamar, tapi tidak bisa. Dia mencoba ngulik-ngulik Yohanes 3 nomor 16. Saudara-saudara, justru kalau Anda telaah secara kritis apa yang ada di dalam Yohanes 3 nomor 16, justru kalian harus percaya untuk memperoleh hidup kekal itu harus meyakini Yesus hanya untuk Bani Israel. Ingat, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Diskusi ini cuma anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Percaya nggak? Silakan Bang Tuya. Ya. Kalau Anda percaya, siapa yang percaya kepada anaknya, siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kalian percaya atau tidak? Percaya sudah. Percaya. Berarti terima kasih Pak Hos ya, terima kasih. Udah habis congornya semua? Udah. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel, berarti makin hari makin memerlukan. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu Yesus yang mana yang diutus kepada non-Israel? Jawab. Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Kita jawab. Silakan. Yesus yang mana yang diutus, yang mengaku diutus? Yesus yang mana yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Silakan. Ada banyak. Ya, silakan. Ada Yesus banyak. Kamu tidak tahu. Dari tadi cuma congor. Kau khutbah pakai koran aja, enggak usah pakai orang punya kitab. Memerlukan intelek Islam itu, intelektual. Dijawab, jangan nyerang pribadi. Dijawab aja, langsung dijawab aja. Saya mau bilang, saya mau bilang, kalau tahu diri, tidak usah bahas-bahas orang punya iman. Tahu nggak? Kalau kau tahu diri, karena kau tidak tahu diri, tidak laku dalam membahas Quran, maka kau tiap hari naik sabar Pak. Kalau lagi tidak sanggup, bayar tagihan pinjol, jangan curhatnya di sini Pak. Ya, lagi main naik. Coba saya naikkan Bang El Tarigan ini dulu. El Tarigan, selamat siang Bang El Tarigan. Oke, selamat siang Bro. Ya, Katolik apa Protestan, abangku? Protestan saudaraku. Ya, silakan Bang El Tarigan. Ya, tadi saya sempat menyimak beberapa menit terakhir ini diskusi Bang Juma dengan siapa tadi? Ibu Deborah ya? Ibu Deborah tadi. Iya, Ibu Deborah. Kak Deborah itu tidak mempercayai Paulus sebagai rasul dia. Silakan dilanjut aja. Oke, jadi Bang Juma udah menjelaskan panjang lebar segala macam. Tentu saja pengertian yang kita miliki dengan Bang Juma CS tentu berbeda ya. Jadi penekanannya justru di situ bahwa Yesus dalam konteks itu ya. Jadi ayat itu ketika Bang Juma bertanya apakah Anda percaya, itu ayat itu kita percaya, pemahaman Bang Juma yang tidak kami percaya begitu. Nah, jadi justru kalau saya lihat sebaliknya, kalau memang Bang Juma tekankan ayat itu, ada satu hal yang sangat luar biasa di situ. Memang benar bahwa dalam pengutusan cara manusia, bahwa Yesus itu memang diutus di tengah-tengah Israel, pengutusannya. Namun visi keselamatannya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan segala makhluk. Nah, jadi pelajaran apa yang didapat pada Bang, biar tidak gantung disebut ayatnya, Bang. Ya, ayat yang mana maksudnya? Yang Yesus diperuntukkan untuk seluruh dunia. Oke, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, apa perlu saya bacakan ayatnya?
Itu perkataan siapa Bang Tarigan? Itu perkataan yang tertulis dalam Matius. Matius. Lanjut. Nah, jadi oke, jadi kita kembali ke topik aja dulu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada nanti pembahasan yang lain nggak apa-apa kita bahas. Tapi mari kita selesaikan ke topik yang menjadi topik utama yang kita bicarakan. Nah, jadi dari situ tadi, perempuan tadi di luar dari orang Israel. Benar, kita kafir ketika Islam berkata bahwa pengikut Muhammad adalah itu umat Rasulullah, itu iman yang bertakwa, maka di luarnya adalah kafir. Nggak ada bedanya dengan orang Israel. Bahkan sampai hari ini, orang Israel menganggap bahwa semua kafir, termasuk pengikut Rasulullah, termasuk orang Kristen pada saat itu. Nah, jadi apa yang bisa dia perempuan itu ditanggapi diterima? Bang Juma, Bang, gantian Bang, biar enak Bang. Silakan Akhi Juma. Gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, setelah itu, ya di situ justru ada hal yang menarik di situ. Perempuan yang dikatakan anjing, ya, atau disetarakan dengan anjing, kafir. Bukankah dalam Islam juga dikatakan bahwa di luar, ya, seburuk-buruknya binatang, ya, kalau saya tidak, itu saya hanya dengar, kalau salah nanti silakan koreksi, adalah orang kafir. Sebenarnya penilaian orang Israel, penilaian Islam hari ini tidak ada, bukan awal itu sudah ada pada bahkan penilaian orang Israel sendiri. Tapi kenapa ada satu hal yang menarik di situ? Perempuan itu dikabulkan karena imannya. Kalau kami dalam orang Kristen, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang Israel itu adalah anggur yang asli. Kamu ini diletakkan sebagai cabang yang dicangkokkan. Artinya kami menjadi selamat karena kami datang dengan iman. Kami bukan orang Israel, tapi kami percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dengan mengutus anaknya dalam tubuh Israel. Nah, ini pemahaman kami, bro. Oke, silakan Akhi Juma. Stop Bang, stop dulu Bang. Silakan. Iya. Kok usah gitu? Muka anda tegang kali. Jadi saudara, Yesus, saya kembali aja ke Yohanes 3 nomor 16. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap manusia di atas muka bumi ini percaya kepada Yesus itu agar mereka tidak binasa. Ketika Yesus dengan mulutnya berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti tidak diutus untuk non-Israel. Percaya Anda, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ingat, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Islam hidup kekal dong, karena percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat, sesuai dengan ucapan Yesus. Bahkan tadi kita sudah membahas apa yang diuraikan, seorang perempuan Kanaan malah disebut anjing. Nah, sekarang saya ingin ke Anda, percayakah Anda kepada Yesus yang mengatakan, "Aku ini utusan Bapa hanya kepada domba sesat dari umat Israel"? Percayakah Anda kepada Yesus dalam hal tersebut? Jawab. Silakan dibuka mute-nya Bang El Tarigan. Bang El Tarigan, mute-nya dibuka. Oke, udah dengar? Oke. Terima kasih saudaraku. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Bang Juma udah saya jawab awal dalam prolog saya, bahwa kami percaya firman Tuhan, yang kami tidak percaya pemahaman Bang Juma itu sendiri. Saya udah terangkan panjang lebar. Nah, kemudian yang menarik lagi,
Bang Juma berkata, dia mengutip Yohanes 3:16 yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu dia klaim bahwa orang-orang Islam masuk surga dong karena dia percaya. Padahal Islam sendiri yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukankah ini cocokologi? Nah, artinya ada Jawab pertanyaan saya, Bung. Percayakah Anda? Di situ. Ya, artinya tadi udah saya jawab. Percayakah Anda Yesus yang mengaku kalau dirinya itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak percaya? Ya, tadi sudah saya katakan. Percaya atau tidak percaya? Ayat itu kami percaya. Nah, lalu kenapa Anda yang bukan Israel mengaku pengikut? Oke. Bolehkah saya katakan Anda pembohong? Bolehkah saya katakan Anda penipu? Bolehkah saya katakan penyesat? Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tentu Bang Juma bertanya kepada satu ayat sepotong itu saja, baru menyimpulkan dari ayat yang sepotong. Padahal Alkitab itu bukan hanya satu ayat. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya pemahaman kami orang Kristen. Yesus itu memang benar-benar diutus ke tengah-tengah orang Israel dalam keadaannya sebagai manusia. Dia tidak pernah misalnya memberitakan Injil pergi ke Ethiopia, ke Arab Saudi, ke Eropa, kemana saja. Dia hanya diutus. Itu yang kami percayai dan kami imani. Kenapa? Diutus kepada umat-umat yang ada di Israel, di tanah Israel itu sendiri. Ya, terus hubungannya dengan Anda, kalau Anda percaya itu apa? Oke, saya lanjut. Belum selesai tadi, Bung Juma. Oke, itu ayat yang Bang Juma pegang, satu ayat itu. Tapi ada ayat-ayat yang lain menceritakan tentang misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Seperti Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Matius 28 berkata bahwa kau pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Loh, tadi katanya percaya kalau Yesus hanya untuk domba sesat. Kok sekarang jadi melempem kemana-mana? Kan sudah saya jelaskan. Apa Bang Juma nggak paham apa yang saya terangkan? Lah, Anda sendiri percaya kepada Anda yang tidak Anda percayai. Lucu kan? Oh, lucu. Kalau Anda percaya ucapan Yesus, berarti Anda harus bertanya, siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Bukan begitu kerangka pikiran. Loh, tadi ucapan Yesus itu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Berarti kalau ada oknum yang mengatakan pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus lagi. Kenapa Anda menjilat ludah Anda sendiri? Ya, karena kerangka pikiran Anda jauh dari nilai-nilai pemahaman Kristen, saudaraku. Iya, justru karena Kristen lah yang mau dibongkar ini sebagai penyesat yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Kok jadi bingung ente? Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, kalau ada yang percaya Yesus diutus untuk di luar Yahudi, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Simple kan? Simple Ya. sekali. Lantas kenapa Anda masih mengusung satu pemahaman kerangka iman kepercayaan bahwa Yesus untuk bangsa lain? Walah. Ya, jelas dong. Walah. Artinya, yang mana yang betul? Yesus hanya untuk Israel atau Yesus untuk non-Israel juga? Mana yang betul? oke teman-teman dengarkan semua. Mungkin Bang Juma harus terangkan 3-4 kali baru dia paham. Oke, Silakan. Masih diberikan ruang ini bagi saya kan? Silakan. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Ya. Ayat yang Bang Juma share atau bagikan atau katakan itu benar adanya. Udah. Nah, itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia diutus kepada bangsa Israel. Nah, kepada bangsa Israel. Ya.
Yesus Percaya tidak Anda pernah kan itu? sabar dulu, Bung. Ya, saya akan terangkan. Ya, terlepas Anda nanti paham atau tidak, ini nggak masalah, itu nggak masalah bagi kami. Ya, nah, dia diutus ke tengah-tengah Israel. Buktinya dia tidak ada di Arab Saudi, di Mekah, tidak ada di Medina, tidak ada di mana saja. Ya, nah, pada saat dia diutus ke sana, ada orang yang datang yang di luar dari bangsa Israel. Sebenarnya kalau Anda lihat di situ, ya, bahwa bagaimana orang yang di luar yang disebut anjing yang Anda sebut tadi, itu sebutan sebenarnya, bro, di luar Israel kita ini senasib. Jangan Anda pikir kita nggak senasib. Di luar Israel ini kita senasib, kita anjing, kita dianggap kafir. Ya, jadi artinya, namun perempuan tadi diselamatkan karena imannya. Tadi sudah saya terangkan. Kok diselamatkan? Di mana Anda mendapatkan data diselamatkan? Disembuhkan anaknya. Aduh, inilah Kristen lucu kayak lawak. Anda ini menjilat ludah sendiri, sudah gitu Anda menambah-nambah dalil. Oke. Izinkan saya mengulangi lagi. Ya, selamat itu kan artinya luas, bro. Ya, disembuhkan, disembuhkan, dalam konteks itu disembuhkan. Artinya kan luar biasa itu, orang yang tidak diutus ke dia, tapi karena imannya dia diterima. Nah, ini kok diterima lagi? Apa lagi diterima, weh? Imannya, Bung. Diobati anaknya karena wanita itu beriman Yesus hanya untuk domba Israel. Jangan kau tambah-tambah. Tadi katanya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, menambah-nambah, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup kekal. Udah. Oke. Nah, tapi karena keuletan kegigihan perempuan ini, Yesus sendiri akhirnya memuji dia sebagai anjing yang besar imannya. Bukan. Sebagai apa, domba? Dia. Memuji sebagai imannya, domba, saudaraku. Memuji imannya. Iya, memujinya karena dia sebagai anjing pun percaya kalau dirinya anjing dan percaya Yesus hanya untuk domba. Oke, saya terangkan. Maafkan kalau perkataan ini saya kasar sedikit, tapi bukan ada maksud-maksud. Silakan. Jikalau Bang Juma dan kita ini yang di luar Israel adalah anjing. Jangan kami. Sorry. Yang percaya Yesus itu untuk dirinya, itulah yang disebut anjing, serigala. Kami percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka kami tidak binasa, kami memperoleh hidup yang kekal. Ingat, Yohanes 3 nomor 16 itu untuk dunia. Kalau dunia percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka dunia tidak binasa. Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Islam tidak binasa. Kristen tidak percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Kristen binasa dan Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Itu Anda salah fokus lagi itu, saudaraku. Kok salah fokus lagi? Perhatikan, Yesusnya. Dengar. Sekarang begini. Yang mau dipercaya di situ siapa? Sekarang saya coba baca sekali lagi. Kita kan silakan Anda baca. Silakan. Karena begitu Yohanes 3. besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Anda percaya Yesus itu anak tunggal Allah? Percaya dia adalah nabi satu-satunya yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Percaya? Pertanyaan saya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Saya percaya dia adalah hambanya satu-satunya yang diutus sebagai nabi penutup bagi Bani Israel. Dengar, saya ajarin. Anak Tuhan bagi Israel. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak adalah hamba Tuhan yang soleh, hamba Tuhan yang mukmin, hamba Tuhan yang muslim, yang berserah diri kepada bapaknya seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Baca itu. Jadi anak Allah artinya hamba Allah. Anak bapak artinya hamba bapak. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci.
Apakah Jangan Anda kau salah artikan. Yesus itu Jangan adalah kau Mesias salah artikan anak Tuhan seperti Dewa Zeus Hercules. Jangan. Jangan kau artikan seperti Krishna, Mitra, dan Horus. Jangan. Anak Oke. Tuhan bagi Yahudi hanyalah hamba Tuhan. Oke? Apakah Sampai Anda situ percaya paham? Yesus itu Nah. adalah Mesias Juma? Saya percaya dia adalah Mesias, orang yang Mantap. diurapi Tuhan untuk Bani Israel, Mantap, bukan mantap. untuk Kristen. Oke. Kembali kepada tema. Kita buka Kembali kepada Matius. tema. Diam. Kita buka Matius Diam. Kamu 28. diam. Kamu diam. Kalau kau tidak mau diam, turunkan. Saudara El Tarigan. Oke, Di bisa saya situ tanggapi? Tuhan Nah. memberikan sayembara. Siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, hambanya yang tunggal ini, satu-satunya nabi, tidak seperti Musa ketika diutus ada dua nabi, Musa dan Harun. Yesus seorang diri, sama seperti Nabi Muhammad seorang diri. Yesus diutus setelah tugas Yohanes Pembaptis selesai. Dia datang kemudian sebagai hamba Tuhan yang tunggal di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil untuk Bani Israel. Kata Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada hambanya yang tunggal ini hanya untuk Israel, maka dia akan tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kebalikannya, kalau ada yang mengaku-ngaku Yesus itu untuk orang Kristen juga, maka dia akan mati binasa dan kekal di neraka. Itu dalil. Wah. Semangat kali Itu Bang dalil. Juma ini ya. Itu biasa dalil, semangat. Bung. Luar Itu biasa semangat dalil. Anda, Bung. Luar biasa. Iya, makanya luar biasa. pakai akal. Sekarang begini, tolak ukurnya begini kawan. Yesus berkata, kan dia yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan yang lain, bapak-bapak gereja, orang Roma, Katolik, Belanda, bukan mereka yang harus dipercaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya itu, maka dia tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Karena dia memang harus dipercaya. Anda mengatakan percaya, tapi kepercayaan Anda itu adalah bohong, karena Anda masih menganggap Yesus diutus untuk Anda yang bukan Yahudi. Paham? Oke, Berarti bisa kepercayaan saya- Anda kepada bisa Yesus itu saya tanggapi? palsu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23, itu ucapan Yesus langsung. Silakan. Oke, saya hanya pakai kerangka pikir Bang Juma aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya mengikuti kerangka pikir Bang Juma. Ya, Bang Juma mengutip ayat, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus ke tengah domba-domba orang Israel? Saya jawab percaya. Tapi ketika saya jawab tapi, kami juga percaya yang lain, maka disitulah Bang Juma langsung kasih komentar. Saya hanya tanya lagi, kerangka pikir Bang Juma sama aja. Apakah Anda percaya Yesus itu anak Allah yang tunggal? Kami percaya dia hamba yang tunggal. Tapi, astaga, ini nggak fair kali, bro. Ya, harusnya kalau Anda menuntut saya menjawab percaya, jawab percaya itu tidak. Saya tidak butuh penjelasan. Karena Anda pun tidak pernah mendengar penjelasan yang saya miliki. Silakan teman-teman. Ini saya dengar, ini saya dengarkan. Lihat kualitas debat kami dengan Bang Juma. Ini saya dengarkan. Nah, artinya ketika saya bertanya, apakah Anda percaya Bang Juma, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Jawabannya hanya percaya dan tidak. Hanya itu jawabannya, bukan saya tidak butuh Saya penjelasan. mengatakan saya percaya karena anak di situ sebagai hamba. Yesus berdoa, Yesus menghambakan diri, Yesus memohon, Yesus sujud, Yesus tekun kepada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia menghambakan diri. Saya percaya itu. Jangan kau giring saya menjadi Kristen beleng-beleng. Saudaraku, Jangan kau giring saya menjadi Kristen dongong. enggak begini. Jangan. Saya begini, izinkan saya sebentar. Saya berpikir sederhana aja. Dalam kekristenan, jangan dulu dipotong ya, bahwa tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak dipilih oleh Bapakku. Dalam Islam juga, tak ada satu pun. Itu Ya, ucapan Yesus kepada siapa?
sabar dulu. Artinya kita hanya berbicara. Saya tidak mengajak Itu Anda ucapan masuk Yesus Kristen. kepada siapa? Saya tidak Jangan pernah kok, mengajak Anda masuk saudara, Kristen. saudara dengar. Ini Karena kita kamu diskusi. dengar. Karena kamu menganggap Yesus, karena kamu tidak percaya Yesus diutus untuk domba Israel, maka setiap ucapan Yesus kau anggap itu untuk kamu. Itu namanya beleng-beleng, bahlul dalam bahasa Inggrisnya. Paham? Ya. Silakan aja, saya nggak masalah. Silakan. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel. Seakan-akan dia berbicara samamu. Tadi katanya kau percaya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sekarang lu merasa kalau ucapan Yesus itu A, B, C, D, E itu seakan-akan untuk kamu? Sadar nggak tuh? Kata Tuhan, siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus hanya untuk Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda ke Dukcapil, diam. Anda ke Dukcapil, kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan. Anda ke Dukcapil, ganti agama Anda dari Kristen. Jangan ngaku Kristen, karena Yesus bukan untuk Kristen. Yesus untuk Bani Israel saja. Tapi kalau Anda, mulut Anda mengatakan, aku percaya, tetapi Anda masih Kristen, itu berarti Anda munafik, Anda pembuat penyesat. Oke, saya tanggapi. Silakan. Oke, teman-teman, baik yang Kristen dan Islam. Ya, Anda sendiri yang menjadi penilai, menurut Anda siapa yang konsisten dengan pendapatnya, tanggapannya. Ya, sebenarnya saya udah tahu bahwa ini akan terjadi kebuntuan, tapi nggak apa-apa. Kita ini mendewasakan. Kamu yang buntu. Nah, jangan jawab dulu, Bung. Ya. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Kau jawab aja dulu. Percaya nggak Anda kepada Yesus, domba yang sesat dari Israel? Percaya nggak? Sabar. Tadi udah saya jawab. Jangan dulu jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, itu nanti mendowngrade Anda sendiri kalau dengan cara demikian. Karena ketika Anda berbicara, saya dengarkan, bahkan saya minta izin dulu. Ya, selama Anda tidak kasih izin saya ngomong, saya tidak ngomong. Ya, karena saya tahu adalah etika dalam diskusi kita. Nah, jadi teman-teman, baik Kristen dan Islam, saudaraku semua, ya, kerangka pikir yang dipakai oleh Bang Juma itu juga yang saya pakai. Dia tanya, apakah Anda percaya itu untuk bangsa Israel, untuk domba-domba Israel? Saya percaya. Ketika saya jawab yang lain, dia katakan bla 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 bla, ada tambahan bla 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 kok kamu bilang katanya. Kemudian saya tanya sederhana saja, apakah Bang Juma percaya bahwa Yesus anak Allah yang tunggal? Percaya. Terakhir dia bilang percaya, tapi hamba ini bla bla. Saya tak butuh penjelasan, saya butuh jawaban saja. Ya, jadi itulah saudara. Dengar dulu. Diskusi itu, Bung, selain etika, yang harus dikedepankan itu akal. Bukan hanya beretika, habis saya ngomong, diam. Habis itu habis ente diam, saya. Bukan itu yang diminta netizen, yang diminta anak Indonesia itu adalah mencerdaskan mereka, bukan menipu mereka. Apa artinya diskusi dengan adab, santun, tertib, tapi yang diajarkan itu menggiring mereka untuk jadi gila. Kita diskusi elegan, bukan berarti saya setelah ngomong, Anda ngomong, setelah Anda ngomong. Tidak, tapi cakupan dari apa yang kita sampaikan itu benar-benar berbobot. Sekarang kalau Anda mengatakan saya salah, saya tidak konsisten, karena saya tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kan saya sudah kasih kamu dalil, bonyok. Amsal 3, 11, 12, anak Tuhan itu hamba Tuhan, nyok. Kenapa Anda kemudian pura-pura gila di sini? Sementara Anda ingin berdiskusi dengan elegan, diskusi dengan ilmiah, diskusi dengan ilmu, bahkan Anda mengatakan silakan saudara-saudara yang menilai. Saudaraku yang baik, tapi tidak benar. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berarti hamba Tuhan itu anak manusia. Jangan kau pelintir makna yang sudah saya jelaskan kepadamu dengan data. Anak Tuhan bukan Tuhan. Maria itu adalah manusia, melahirkan
manusia, bukan melahirkan kambing. Jadi Maria melahirkan Yesus, Yesus anak manusia. Adapun gelar anak Tuhan karena dia adalah orang yang diutus Tuhan tanpa ayah, melainkan diutus karena kebesaran Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan karena dia intim kepada Tuhan. Baca Yohanes 8 nomor 29, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Baca kemudian kitab saudara di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, nomor 20, 21. Baca kemudian kitab saudara Yohanes 14 nomor 31. Baca itu semua. Yesus mengatakan, aku tidak dibiarkan seorang diri, tetapi Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Aku tunduk apa yang dia perintahkan kepadaku. Itu artinya dia hamba. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci. Jadi jangan kau menggiring Yesus Tuhan, anak Tuhan. Gimana saudara? Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan, dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, sudah selesai. Kapan Anda tidak percaya dengan itu, berarti Anda binasa. Anda mati kekal. Itu ucapan Tuhan, katanya di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amen. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Amen. Yesus harus dipercaya. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya atau tidak? Percaya. Berarti kalian siapa? Kalian bukan Israel. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri demi untuk ego dalam beragama. Saya ulang lagi. Percaya nggak Anda kalau Yesus itu mengaku dengan mulutnya kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Saya jawab. Ya, percaya atau tidak? Enggak. Nanti saya jawab dipotong. Enggak, saya tanya dulu. Percaya atau tidak? Oke. Saya percaya perkataan yang tertulis dalam Alkitab yang disampaikan itu. Oke, berarti Anda masih membiaskan, masih ingin memberi ruang kepada diri Anda untuk menolak pengakuan Yesus itu tadi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Kalau Anda percaya itu, kalau ada yang datang mengaku, aku Yesus diutus untuk seluruh bangsa, itu berarti bukan Yesus yang tadi, karena Yesus tidak mungkin inkonsisten. Silakan Anda menipu. Menipulah dengan suka-suka, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saudaraku, saya bukan hanya soal etika, tapi soal akal. Nah, berbicara tentang akal, maka kita pasti memiliki persepsi yang berbeda. Namun saya pribadi menganggap saya tidak akan merendahkan akal Anda. Akal Anda tanggung jawab Anda sendiri kepada Tuhan. Bahkan saya tidak menghina apapun, karena bagi saya perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa, apalagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bahkan saya sebagai orang Kristen, ya, Anda tafsir semau Anda dalam tanda kutip, ya, apapun yang Anda katakan bagi kami itu biasa-biasa, ya. Namun bagi kami orang Kristen, menerangkan yang kami imani itu sama saja membawa Anda, kalau memang Anda mau dengar, ya. Saya tidak memaksa Anda Kristen apa istilahnya, abal-abal Kristen itu. Silakan Anda pakai kosakata yang menurut saya tidak elegan di tempat ini kalau kita memang seorang akademisi. Ya, mari cerna kata demi kata, mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini, ganti. Astaga, ya udah Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Curhat Pak, aduh, jangan curhat. Ini bukan tempatnya curhat, bukan tempatnya curhat di sini. Orang, kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu sendiri. Oh, sok-sokan di sini, wah sok. Mau mengatakan sesuatu yang tidak rasio, seakan-akan rasio. Jangan mau so intelektual di depanku. Saya berbicara dengan taraf paling terendah manusia. Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana.
Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, jangankan kalian, Islam pun mungkin tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa sesuai dengan strata pendidikan saya. Paham? Saya selama ini berbicara bagaimana saya bisa pesan saya itu masuk ke sanubari manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Kalau saya menggunakan secara ilmiah, saya ini, ya, saya juga ini pernah kuliah. Saya juga ini mahasiswa, mantan mahasiswa saya ini. Saya angkatan 98. Saya adalah seorang protokoler. Saya suka berorasi di depan pemerintah dulu. Jadi jangan kok benar, enggak laku bagiku. Ini kita sedang berbicara tentang keyakinan. Yesusnya berbicara, dan ketika Yesus berbicara, kata yang mensuplai ucapan, begitu besar kasihku kepada duniaku ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ayo, Bang Juma, Yesus kenapa nggak berkata, dibilang di situ Bani Israel? Aku, loh, karena manusia boleh percaya. Saya Islam Dunia. percaya. Yesus Dunia itu memang, dunia, Bang dunia Juma, memang, jangan kopret. dunia memang, dunia. Kok dimatikan? Memang dunia. Dunia minta. Kenapa nggak Bani Dunia, Israel? Itu dunia palsu. dengarkan dulu Ibu, dengarkan. Gantian. Dunia harus percaya ucapan siapa? Ucapan Yesus kan? Dunia harus percaya kepada Yesus kan? Apa kepercayaan dunia kepada Yesus? Yang diajarkan Yesus dong. Jangan yang diajarkan Paulus in the gang. Jangan yang diajarkan Bang Juma Aten. bilang, Sabar, Bang Juma Bu, bilang tadi, sabar. Yesus hanya Ya, itu ucapan Yesus, Bu. Astagfirullahaladzim. Tuhan mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa di dunia ini, Islam kah dia, apapun dia, orang Yahudi kah dia, orang gila kah dia, orang apakah dia, orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, orang Makassar kah dia, orang Batak kah dia, yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini di luar Yahudi, kalau percaya, kalau percaya Yesus hanya untuk Israel, maka dia tidak binasa. Itu kuncinya. Tapi meskipun kalian mengaku-ngaku, aku mengikut Yesus, aku anaknya Yesus, tapi kalau Anda diam, sadap. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada ucapannya, maka Anda minimal anak tiri, Anda anak palsu, Anda ini adalah anak sesat. Dunia harus percaya kepada Yesus. Mari kita teropong. Siapakah engkau wahai Yesus? Aku rasul utusan Tuhan untuk domba yang sesat dari Israel saja. Oh begitu ya. Jadi kita yang di luar Yahudi harus percaya supaya kita tidak binasa. Percaya bahwa Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Makanya dalam Islam umatnya tidak mengaku pengikut Yesus. Islam umatnya tidak mengaku domba. Islam tidak mengaku domba rohani, Yahudi rohani. Tetapi Islam mengaku Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Yakub. gantian, aku dulu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Oke. Udah Karena Bang kami Juma, memenuhi aku dulu. syarat. Udah Bang Juma. Nah sekarang dulu. pertanyaannya, percayakah ibu kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan. Yes. Awalnya betul. Sebentar. Awalnya betul. Ditambahin sang penyesat berbicara. Awalnya betul, ujungnya Di-mute enggak. Berarti Anda tidak percaya. Kalau ada kata awalnya betul, tapi ujungnya tidak, berarti Anda nggak percaya. Bang Juma yang penipu. Sudah dibilang untuk dunia. Di mana Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Sebentar itu Di mana dulu ya. dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana? Matius 24 ayat 14. Sebentar Oke, itu. kita bacakan Matius 24. Seluruh Di mana dunia. Yesus? Ayo, penipu oke. lagi kau Bang Juma.
Oke. Nomor 14. Ya, Dengarkan. saya naikkan Ito dulu. Saya naikkan dulu. Sebentar. Bang Kiki, saya ganti dulu. Dengarkan, saya bacakan Matius 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengar, saya yang jelaskan, nanti Anda tanggapin. Oke, nanti Anda tanggapin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil yang dimaksud di sana bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Padale, bukan Pararang, bukan Kuclu, apa Injil bukan itu? Beleng-beleng. Apa yang Diam, disabarkan itu? Diam. Apa Injil itu? Jangan Diam. Injil yang dimaksud Kau bilang Yesus. aku Diam diam. dulu, saya jawab. Injil yang harus sampai ke seluruh dunia adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui lisan Yesus, lisan anak Maria, bukan lisan pendeta, bukan lisan manusia lain selain Yesus. Injil yang harus diberitakan salah satunya adalah ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Amin halilintar. Begitu. Jangan kau nambah-nambah, Bu Dami. Silakan Anda berbohong. Lanjut. Ya, gantian itu ya. Silakan. Aku dulu. Nah, oke. Tadi kan Bang Juma mengatakan Yesus itu untuk hanya Bani Israel. Kenapa Bang Juma bilang gitu? Karena Bang Juma anti Yesus. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati, yang setia kepadanya. Kenapa kami dikatakan pengikutnya? Karena kami percaya dia akan memberikan hidup yang kekal. Emangnya siapa yang memberikan hidup kekal? Bisa nabi, bisa utusan. Nabi-nabi itu ada yang mati, busuk di tanah, nggak hidup dia, nggak bangkit ke surga. Lihat Yesusku, makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa di surga dan dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang nabi atau utusan? No, itu adalah pekerjaan penguasa alam semesta ini, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu pekerjaan Tuhan, Bang Juma, bukan pekerjaan manusia biasa. Tadi juga Bang Juma sudah membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalian dicampakkan ke api neraka. Makanya ada ayat Quran surat 19 ayat 71. Umat rakmu, seluruh umat rakmu sudah menetapkan engkau masuk neraka, mendatangi neraka. Kami, jika kami percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bilang amin orang Kristen di ruangan ini. Adakah Kristen di sini? Saudara-saudara, anggap saja kita sedang mendengarkan orang gila ngomong ya. Giliran saya. Gini Bu Darni, jangan dengarkan guru palsu Bang Juma ini. Dia pretelin Alkitab kita. Saudara Bu Darni, manusia pengikut Yesus palsu, dengarkan. Saya bacakan dalil. Anda pakai otak kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau Anda tidak bisa sembuh lagi, silakan Anda ke neraka. La ikraha fiddin. Yesus berseru kepada mereka. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika aku berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, umat Islam percaya itu. Sebab kami percaya Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami dan Yesus seia sekata. Oke? Maka Dia katakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Ente tidak percaya. Apa buktinya ente tidak percaya? Ente membaca pengakuan Yesus itu dan ente tahu kalian adalah orang Batak non Yahudi, tapi ente nempel ke sana seakan-akan Yesus diutus untuk kalian. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia bahlul. Yang kedua, barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, dengar, kalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perkataanku apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bu Darni mendengarkan itu tetapi tidak percaya, tidak melakukannya, malah nempel-nempel sebagai pengikutnya. Data selanjutnya, barang siapa menolak aku, menolak, tidak menerima perkataanku. Barang siapa menolak aku, yang mana aku mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tapi Bu Darni tidak percaya itu, maka apa kata Yesus? Tidak menerima perkataanku. Ketika aku mengatakan aku hanya domba yang diutus kepada domba Israel saja, Bu Darni tidak menerima perkataan itu. Apa kata Yesus? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang kelak akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan datang. Diam sebelum bokong Anda saya sepak. Diam. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dan dia akan berkata, hei manusia, aku ini utusan Tuhan untuk siapa menurut kalian? Sesuai dengan perkataanmu Yesus, kamu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, yang mengatakan itu tadi siapa? Saya yang mengatakan. Itu perkataanmu kan? Dan perkataanmu akan menjadi simbol penghakiman pada saat ini. Betul? Betul. Aku memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu pindah ke surga. Bu Darni dipanggil. Yang mengajarkan kamu untuk aku ini untuk seluruh dunia itu siapa, Rek? Nomor 449-nya dikatakan begini. Sebab aku Yesus berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi Bu Darni berkata-kata seenak perutnya saja. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk berkata, wahai anakku Yesus, aku utus engkau sebagai juru selamat bagi domba yang sesat dari umat Israel, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak kepadaku. Saya menuntut sebagai seorang muslim yang percaya kepada Yesus bahwa dia hanyalah utusan domba di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Yesus berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tolong, nih mumpung banyak yang menyaksikan, Bu Darni, Anda terlalu gigih mempertahankan kebatilan. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tuntut itu. Saya tidak akan pindah ke tema manapun, dan saya tidak akan menanggapi apapun kalau Anda
tidak menunjukkan data Yesus mengaku dengan mulutnya. Sebab yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Paulus, bukan Kristen, bukan gereja, bukan penatua, bukan penikmat perpuluhan. Tapi yang harus dipercaya supaya memperoleh hidup kekal adalah mulut Yesus. Tolong, di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Muslim benci Israel. Silakan, beneran nih. Tadi kan Bang Juma selalu bawa data dari Yohanes. Saya juga membawa Yohanes. Di dalam Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi sekarang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dia ini Yesus. Ya, samalah dengan ayat yang tadi. Ucapan Yesusnya. Matius 24. Dan Injil kerajaan akan diberitakan yang saya minta sampai ucapan ke seluruh Yesus. dunia. Karena yang harus dipercaya Yesus. Ingat, yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang Anda sampaikan tadi barusan itu adalah ucapan orang Farisi. No, yang saya minta ucapan Jadi kenapa Bang Yesus. Juma dari tadi membawa Ucapan Yesus. perkataan Yohanes? Ucapan Yesus. Tentu Yohanes dong menyaksikan. Tinta merah Dia itu menyaksikan. ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, memperoleh hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia? Mana? Rasul-rasulnya juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai ke ujung bumi. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang menyaksikan dong yang menulis. Gimana sih Bang Juma? Yang harus dipercaya siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Bang Juma percayakah Mana ucapan kepada Yesus? Hawariyun Isa Al-Masih? Mana ucapan Yesus? Mana Bang ucapan Juma Yesus? percayakah kepada Hawariyun Mana ucapan Yesus? Kalau dia diutus Murid-murid Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana? Kan itu Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus Bang Juma. Yohanes menulis, Yesus berkata. Itu. Iya. Sedangkan yang Anda bawa, semua yang disaksikan Yohanes. Kata orang-orang Farisi. No, saya tidak mau kata orang Farisi. Saya mau kata Yesus. Karena kata Tuhan. Itu kan disaksikan Yohanes 7. Yohanes 7 berkata, Yohanes 3 berkata, Tuhan berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di situ siapa? Yesus dipercaya. Yesus. Dia adalah Tolong juru selamat. tunjukkan ucapan Yesus yang berkata, aku diutus kepada domba, kepada seluruh ini kan umat muridnya manusia. yang berbicara ini. Saya tidak mau muridnya. Karena yang mau dipercaya Yesus. Islam juga dikatakan, yang mau dipercaya kepada Yesus. rasul-rasul. Saya ulang lagi. Yang mau dipercaya adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya menuntut ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Matius ini juga kan perkataan Yesus ini. Yang menulis muridnya juga Matius. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan hanya Bani Israel. Ucapan Yesus yang saya minta, Budarniku yang baik dan cantik. Iya Bang Juma, karena kan yang itu harus semua dipercaya. para rasulnya itu Bang Juma, para rasul. Yang Jadi kita harus percaya dong kepada yang harus dipercaya itu adalah Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau perkataan langsung dari bibir Yesus. Yesus. Saudara-saudara. Tapi murid-muridnya, tak ada ucapan Yesus. Murid-muridnya. Berarti ucapan Yesus. Ucapan Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tidak boleh diruntuhkan oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan Kristen. Jadi Tidak boleh. rasul-rasulnya Itu boleh ucapan dipercaya, Yesus. Bang Juma. Rasulnya Yang nggak dipercaya. harus dipercaya menurut dalil Yohanes 3 nomor 16 adalah Yesus. Yang harus dipercaya, yang akan datang menjadi hakim adalah Yesus, bukan muridnya.
bukan rasul-rasulnya, tapi Yesusnya. Maka saya menuntut, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka kalian memiliki data ucapan Yesus, karena yang harus dipercaya Yesus. Di mana ucapan Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia? No, dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus diutus oleh Tuhan sebagai raja untuk selamanya bagi Bani Yakub. Iya, Bang Juma, awalnya semua itu untuk Bani Israel. Awalnya sebelum iya dong. sebelum Gak mungkin ajarannya awalnya dia datang ke Medan dilencengkan. juga pada waktu Yesus datang. Kata Yesus, Bang Juma ini. waspadalah kepada penyesat Enggak. yang datang Kita dengan pengikut, memakai namaku. kita pengikut. Dan Jadi, berkata, akulah makanya Yesus. disuruh disebarkan Injil, Waktunya Bang Juma. sudah dekat. Sampailah ke Medan. Injil Sampai yang ke Medan. harus diberitakan itu adalah Iya. Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas Ya, harus kami begitu. umat Kristen Harus begitu. percaya silakan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh Ya. penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira begitu. Ada Saya di izin dalam ibadah Alkitab, dulu. di dalam Silakan guru-guru saya yang ada di sini, saya ibadah sejenak. Perhatikan Yang dulu. pada intinya Kristen tidak mampu menunjukkan ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Padahal ucapannya jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Tuhannya, barang siapa yang percaya dengan ucapan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takdir Bang Juma bilang sementara Quran surat 19 ayat 71 seluruh umat mendatangi neraka. Ya, kami di dalam Kristen Roma 8 ayat 1 yang di dalam Yesus Kristus. Yang 72-nya baca Bu Darni, yang 72-nya. Jangan Maryam 71. Tidak ada penghukuman atas pengikut Yesus jika kita benar-benar pengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Ya, gitu. Aku nggak mau mendatangi neraka. Mana mau aku mendatangi neraka? Ngapain pula Tuhan itu menyuruh mendatangi neraka? Ya, Ustaz Sugi, monetar neraka. Iya, sebentar lah. Nyocok saja Bu Darni nih. Semua Kristen Nggak itu ada juga komanya. akan digarami dengan api, Bu Darni. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Baik. Ya, Terima silakan kasih, Ustaz. Pak Des juga mungkin lagi jauh dari perangkat ya. Orang Kristen tadi dengan Bang Yo katanya, ngapain diusir ke neraka? Seolah-olah dia tidak terusir. Sebenarnya Bu Darni sudah sering kita ulang-ulang ucapkan. Ustaz Alif, suaranya Ustaz. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Di situ tidak lepas dari orang Kristen. Bu Darni setuju kan? Semua, tapi ada orang Kristen yang dienyahkan karena tidak melakukan Pertanyaan saya, kehendaknya. yang diusir oleh Yesus di situ tidak lepas dari orang Kristen. Anda setuju? Iya, yang tidak melakukan kehendaknya. Bukan semua, tapi ada Ya, yang jangan dibawanya ke surga. bukan semua ada dulu. yang dibawanya Jangan ke surga. bukan semua Kalian dulu. salah, kalian Nah. memplesetkan Alkitab, Ya, begini memplesetkan Bu kalian. Darni, mohon Apa? maaf. Iya. Jaminan pengusiran untuk Kristen itu ada dari Yesus. Jelas. Ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, itu Yes. tidak lepas dari orang Kristen. Artinya di Iya. sini sangat jelas. Bukan yang selama ini seluruhnya, Ya, jangan dipelintir. sebentar dulu. Di sini sudah sangat jelas dari Yesus atau ucapan Yesus bahwa orang yang akan diusir oleh Yesus sekarang terbukti di situ adalah orang Kristen. Jaminan. Selama ini yang sering digembor-gemborkan oleh Kristen, jadi Kristen percaya masuk surga, itu bullshit ternyata. Nah, kalau jaminan pengusiran dari Yesus itu ada nggak untuk orang Kristen jaminan masuk surga? Nggak ada. Yang ada jaminan pengusiran. Ada Roma 8 ayat 1. Oh, surganya Paulus. Kok surga Paulus? Paulus kan murid Yesus. Paulus Nah, kan ada yang di dipilih Roma. langsung Yesus. Kalau Kan kalian saya bilang menolak, dari Yesus. bunuh diri aja kalian. Kami Yang nggak mau saya bunuh diri. bilang dari Yesus. Dari Yesus itu sendiri, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen itu ada. Perikopnya ada, bunyinya ada.
Matius 7 dari 15 sampai 23. Itu kita bahas tidak lepas dari orang Kristen. Dari Yesus, jaminan untuk orang Kristen masuk surga itu ada nggak? Sejauh ini saya tidak temukan. Karena memang Kristen itu juga baru ada di atas tahun 40-an. Itulah baru disebut Kristen ketika Paulus melakukan perjalanannya ke Antioquia. Dan itu cemoohan dari mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus. Nah, tidak ada jaminannya dari Yesus, Bu Darni. Maka selama ini orang Kristen dengan bangga sering mengatakan, percaya Yesus mati di kayu salib ditebus dosamu, kamu masuk surga. Itu semua bullshit, nggak ada itu. Justru fakta pengusirannya itu ada. Silakan Bu Darni. Ada jaminan Yesus, dia mengatakan, aku akan datang ke dunia untuk menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus berada di kerajaan surga. Jadi dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya, yang masih tetap setia akan hukum-hukumnya, yang melakukan kebaikan dan kebenaran yang dikehendakinya. Itu nanti dia akan datang menjemput umat-umat yang percaya. Itu dia. Ada janjinya. Dia datang menjemput murid-murid dan orang Bani Israel. Sebagaimana kata Yesus juga di Matius 19. Matius 19 nomor 28, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari ke-12 suku Israel itu yang akan dijemput oleh Yesus. Dan itu pun bersama dengan murid-murid Yesus. Anda itu bangsa mana? Yesus itu mainnya lokal, kesukuan. Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu cara geraknya Yesus. Itu target dakwahnya Yesus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Makanya tadi ketika dikatakan, kalian percaya atau tidak bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Kristen bingung untuk menjawab. Kenapa bingung? Kalau percaya kalian yang tidak termasuk. Kalau kalian percaya, pokoknya bingung lah kalian, si malakama. Saya bilang tadi, jaminan pengusiran itu memang sudah ada, tapi jaminan masuk surganya justru tidak ada. Malah Yesus berkata, nanti Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan murid-muridnya. Berarti mereka waktu itu ketika Yesus di bumi ini yang mendakwahi orang-orang Bani Israel itu, terutama mereka yang menerima dan mereka yang membantahnya, itu akan dihakimi di hari penghakiman. Itu akan dihakimi bersama dengan murid-muridnya. Ente bangsa mana nggak masuk, Bu Darni? Dengar. Yohanes 14 ayat 3. Ini ya, orang-orang Kristen yang ada di 3000 berapa ini ya? Nih, Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kalian kan gak percaya Yesus Tuhan. Kalian dibuang ke neraka, mendatangi neraka pun. Nah itu. Jadi, dikatakan juga di situ, dan apabila aku telah pergi ke sana, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mau kalian mau percayai lagi? Kalian tidak ada berjanji seperti itu. Coba tunjukkan janji Allah kalian seperti itu. Datangkah dia menjemput? Tapi ada kulihat di dalam Al-Baqarah 210. Allah bersama para malaikat akan datang di awan-awan. Kalian juga akan datang di awan-awan. Cuman nggak tahu apa tujuannya kan gitu. Kalau kami di Kristen, Yesus bersama para malaikat akan menjemput kami. Dia akan datang di awan-awan. Itu azabnya, azabnya. Silakan Ustaz Alif. Bu Darni, coba kau lihat Yohanes 14, itu kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa Allah? Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya kepadaku, kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusannya. Itu sangat jelas perkataan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
bukan di rumahku, tapi di rumah Bapakku. Yesus itu sebagai utusan Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel. Sebagaimana tadi yang dikatakan di Matius 15, dia itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas kata Yesus. Makanya nanti ketika dia datang, ketika dia turun bersama dengan murid-muridnya di waktu penciptaan kedua kali, yang akan dihakimi itu dari kedua belah suku Israel. Ente itu seperti orang yang tergila-gila, leminho, lagi nembak pacarnya. Anda mendengarkan, melihat seolah-olah itu pada Anda, padahal bukan. Anda itu cuma angan-angan kosong. Makanya yang ada itu, yang jelas itu adalah pengusiran terhadap Kristen. Sekali lagi, jaminan pengusiran terhadap Kristen itu ada, yang tertulis di Matius 7 dari 21 sampai 23. Itu sangat jelas. Itu jaminannya loh. Kalau masalah masuk rumahnya Yesus, masuk surga, itu hanya angan-angan. Kenapa? Karena Yesus dengan tegas hanya untuk kedua belas suku dari Bani Israel. Itu ucapan Yesus berkali-kali. Silahkan Anda bermimpi yang indah-indah, jangan nanggung, silahkan. Sebelum Anda bangun dari tidur. Karena Anda bangun dari tidur, ternyata cuman garam yang ada, bukan daging. Begitu Bu Darni. Setiap orang akan digarami, kata Yesus. Silakan Nih, itu. Yohanes 16 ayat 15. Yo. Apa katanya di situ? Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ada para nabi berani berkata kayak gitu? Nggak ada. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Bayangkan itu. Berani rupanya Musa berkata kayak gitu. Atau siapa lagi? Atau nabi teman-teman muslim berani berkata segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku. Gak berani. Karena apa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, firman Elohim itu yang datang